Oke, yuk lihat sebentar. Al-Bukhari nomor hadis 518. Ma min ayyamin, tidak akan pernah ditemukan perjalanan hari selama setahun. Jadi kalau misalnya setahun 365 hari atau 357 hari dalam Hijriah misal, dari bilangan hari itu ada hari-hari yang spesial. Kalau kita mengerjakan kebaikan yang diridhoi oleh Allah. Ingat, ada baik yang diridhoi oleh Allah. Kebaikan yang diridhoi oleh Allah disebut saleh namanya. Oke? Kalau kita mengerjakan amal soleh, kebaikan yang diridhoi oleh Allah di hari-hari ini, maka amal solehnya pertama naik status, di-upgrade. Langsung punya sifat dicintai oleh Allah. Ini ada poinnya. Nanti saya turunkan keistimewaannya, kemuliaannya, bagaimana status amalan ketika dicintai oleh Allah. Statusnya bagaimana? Nanti kita turunkan. Jadi kalau teman-teman baca Quran, baca dapat pahala. Tapi belum tentu bacaan itu Allah sukai. Kalau Anda sholat dapat pahala. Tapi belum tentu sholat itu Allah cintai. Jelas ya? Yang ini beda. Kalau sholatnya dikerjakan di hari ini, baca Qurannya dilakukan di waktu ini, maka statusnya langsung naik, dicintai oleh Allah seketika. Kemudian dua, Qulna ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah. Kami berkata pada Rasulullah, ya Rasulullah, kami ingin klarifikasi. Apakah amal ini saking tingginya nggak bisa disaingi oleh jihad fi sabilillah? Jihad itu tingkat paling tinggi. Jadi antara amalan. Kata Nabi, walal jihadu fi sabilillah. Bahkan jihad fi sabilillah itu nggak bisa menandingi keutamaan amalan di hari-hari ini. Illa, kecuali satu amal saja. Yang ini puncak amalan, yang lain nggak bisa tandingi. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' min dzalika bi syai'. Kecuali ada seseorang yang dia berjuang dengan harta dan jiwanya. Please. Oke, kembali sini. Ada yang senilai dengan itu. Apa yang senilai dengan itu? Dia tidak haji karena tidak ada kesempatan berangkat, dan dia tidak mengerjakan yang lain, tapi dia punya momentum untuk mengerjakan satu ibadah di waktu yang sangat sempurna. Apa itu waktunya? Min hadhil ayyamil ashri, yaitu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Oh, saya tidak main-main dengan kalimat ini kalimat Nabi. Perhatikan kalimatnya. Ya'ni min hadhil ayyamil ashri. Yang saya maksud kata Nabi, 10 hari pertama di awal Dzulhijjah. Jadi kalau teman-teman melakukan amalan di awal pertama bulan Dzulhijjah 1 sampai dengan 10, itu pahalanya, perhatikan baik-baik. Pertama, amalan akan di-upgrade langsung oleh Allah menjadi amalan yang dicintai oleh Allah. Kedua, nilainya senilai dengan jihad fi sabilillah. Yang kalau saat amalan itu dikerjakan Anda wafat, statusnya mujahid dan syahid. Syahid. Kalau ada hidayat yang menyampaikan, Anda boleh tinggalkan. Tapi kalau Nabi yang janjikan, apakah ada sifat dusta pada diri Nabi? Sedangkan beliau al-amin yang sangat dipercaya. Jelas ya? Nah, teman-teman sekalian, hari ini hari spesial. Karena itu saya mohon izin, karena suasananya sangat spesial, saya akan bahas sesuatu yang sangat spesial yang cuma terjadi setahun sekali. Baik, sekarang tanggal berapa? 3. Tanggal 2 sekarang. 2 Dzulhijjah ya. Kenapa saya tanya yang hijriahnya? Karena 2 Dzulhijjah itu termasuk tanggal yang sangat spesial, yang langsung keistimewaannya disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau kita beramal di situ, itu nilainya besar sekali. Dan hampir nggak bisa disamai dengan amalan lain di waktu yang lain. Ingat, termasuk Ramadan, yang selama sebulan kita ibadah, mendapatkan malam Al-Qadar insya Allah, tapi itu belum mampu menandingi kemuliaan amalan khusus di bulan Dzulhijjah saja. Dan Dzulhijjah pun nggak semua harinya. Hanya beberapa hari saja. Nah, apa yang istimewa itu? Apa yang harus kita kerjakan di waktu itu? Oke, kita mulai dengan hadis Nabi. Keterangan kita keluarkan. Di riwayat Al-Bukhari nomor hadis 518. Dari Imam Al-Bukhari menerima dari seorang bernama Hajjaj bin Minhal. Karena Al-Bukhari nggak ketemu Nabi. Beliau wafat tahun 261 Hijrah. Nabi katakan, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Ya, yang terbaik di antara kalian adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Jadi kalau kita keluarkan isi Quran, itu akan membuat kita lebih baik. Ya, makanya Quran turun di masa jahiliyah, merubah orang jahiliyah jadi khairul ummah, orang baik. Tadinya preman, jadi orang yang tawadhu. Tadinya orang yang kasar jadi lembut. Ya. Tadinya orang yang pelit jadi pemberi. Bayangkan, profesionalisme tindak kriminal, itu orang jahiliyah paling sempurna. Jadi kalau mau nyari pencuri, orang jahiliyah itu sangat profesional di bidang pencurian. Kalau penipu ada deh, di bidangnya semua mereka profesinya itu buruk semua. Tapi begitu turun Al-Quran berubah. Nah, maka kata Nabi, kalau kita ingin jadi baik, ambil spirit Quran, terapkan dalam hidup. Jadi kalau ada yang belajar Al-Quran, diisi detailnya dari Nabi, tidak menjadi lebih baik, berarti ada yang salah dengan cara belajarnya. Ma min ayyamin
Tidak akan pernah Anda temukan perjalanan hari. Al-amalus salihu fiha ahabbu ilallah. Saat Anda beramal soleh di hari-hari ini, maka amalannya akan naik status, diupdate langsung, diupgrade, bahkan dinaikkan oleh Allah. Perhatikan kalimatnya. Ahabbu ilallahi. Amal soleh yang dikerjakan di hari-hari ini, itu langsung diupgrade oleh Allah, naik status, langsung dicintai oleh Allah. Masya Allah. Satu. Saya boleh hapus yang ini dulu supaya jelas uraiannya. Masya Allah, alhamdulillah. Menjelang Idul Kurban, sendiri. Oh, nggak apa mas, nggak apa. Saya sudah biasa begini. Ya, jamaah berkurban, saya berkurban. Tang sendiri, nulis sendiri, hapus sendiri. Jamaah cuman lihat masuk surga.